Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Terima kasih ya. Bertemu kembali pada pelajaran matematika di hari ini, hari Jumat ya. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mempelajari pelajaran matematika ini. Apakah tetap semangat dalam pelajaran matematika? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dilanjutkan, KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran MTK, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Kami Banyu, Aditya Apriyadi, Ahmad Azmi, Al Fauzi, Andre Andrian, Desta Hidayat, Fatih Dofra, Virus, Wahid Numali, Farel Aprianto, Giri Guna, Jawad, Lutfi Hafiz, Muhammad Arif Maulana, Muhammad Azri Ramadan, Muhammad Ramdan, Muhammad Akmal Firdaus, Muhammad Budi Julianto, Muhammad Dimas, Muhammad Fahri Andi, Muhammad Habibi, Muhammad Revaldo, Muhammad Zaki, Nazril, Faris, Rafa, Rama Ramdhani, hadir, Randy Pajran, ada Raja Malik, ada juga Ridwan, Rizky Maulana, Satria Dwi, ada Sultan Mahesa, ada di belakang ya, Terpudin, Wisnu Wandana, dan dia terakhir. Terima kasih. Hari ini kalian hadir semua. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu materi tentang eksponensial. Ada yang tahu tentang eksponensial? Acungkan tangan. Masih lupa. Yo. Eksponensial adalah bilangan berpangkat. Oke, Pak Irus, terima kasih atas jawabannya ya. Betul sekali. Eksponensial adalah bilangan berpangkat. Artinya adalah bilangan yang dipangkatkan dan operasinya adalah perkalian berulang. Terima kasih Pak Heru. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari tentang yang namanya ini ya. Bentuk akar. Ada bentuk akar? Seperti ini. Bentuk akar adalah kebalikannya dari eksponensial. Ya. Sebelumnya, coba KM bagikan dulu ini modulnya, silakan. Bagikan dulu. Satu meja, satu buku aja dulu. Terima kasih, saya sudah membagikan. Buka halaman 2. Silakan buka halaman 2. Di situ adalah penjelasan tentang bentuk akar di poin 3. Silakan dibaca terlebih dahulu. Jadi tujuan materi pelajaran matematika hari ini adalah kalian bisa memahami, kemudian mengidentifikasi, kemudian pemecahan masalah berkaitan tentang bentuk akar. Bisa dipahami? Semoga apa yang hari ini menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sebelumnya Bapak akan memberikan soal
tes terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk sejauh mana kalian memahami dari materi akar ini ya. Jadi sebelum ke materi inti, kita akan mengerjakan yaitu soal pretest ya, dengan waktunya itu kurang lebih 10 menit. Ditulis di kertas yang telah disediakan. Kasih nama dan kelas, judulnya adalah soal pretest. Ya, terbagi ya. Ya. Silakan, waktunya 10 menit. Dan bentuk akar ini telah dipelajari juga ya ketika kalian waktu masih SMP. Jadi di SMK ini setelah kalian kelas 10 ya. Jadi sedikit untuk mengulang kembali ya. Materi tentang akar. Silakan jawabannya tidak akan dinilai apakah benar atau salah. Karena ini adalah soal pretest atau awal materi. Silakan. Ya silakan, Pati. Nah itu. Jadi akar sembilan satu itu adalah akar awalnya dari angka berapa dipangkatkan hasilnya 100. Seperti itu ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kalau kalian bisa pemahaman di SMP-nya masih ingat, dan ketika belajar eksponen di minggu yang lalu ya, di akhirnya setelah kita membuat post test di eksponen, jadi kita paham angka-angka ini adalah hasil dari perpangkatan angka. Ada lagi yang menanyakan? Terima kasih Pati atas pertanyaannya. Silakan boleh melihat catatan yang mungkin sudah kalian punya sebelumnya. Ya, Bapak pada pembelajaran kali ini akan menerapkan tentang pelajaran pendekatan UBD ya. Dalam UBD ini kalian nantinya akan dibentuk suatu kelompok ya, berjumlahkan masing-masing 4 orang. Ya, 4 orang ini nanti secara kolaboratif ya, memahami, mempelajari dari materi bentuk akar. Setelah pretest ini dikumpulkan, nanti Bapak akan membuat kelompok
belajar ya. Jadi silakan dikerjakan. Siap, Fatih, sudah selesai, kita lihat ya. Ya, makasih. Ada lagi yang setelah beres, buka. Maka Bapak tidak pada kesempatan baik tidak akan menyalahkan ya jawaban yang salah dan juga tidak akan memberikan sebuah apa yang dimaksud dengan nilai. Soal ini hanya mengetes sejauh mana kalian mengetahui, memahami dari operasi bentuk akar ini ya. Maka sudah, silakan yang sudah. Sudah. Tes ini adalah soal yang kilat sebenarnya ya. Untuk sejauh mana Bapak bisa menilai. Ya, sudah bisa kalian memikirkan apakah ini salah atau benar. Karena ini ada sifatnya adalah mengecek pemahaman awal. Silakan, waktunya habis untuk dikumpulkan. Nah. Tes ini adalah Bapak untuk awal dari yang namanya pemahaman kalian. Ya, terima kasih atas pengerjaan tesnya ya. Bapak akan lihat dulu sebentar apakah hasil dari kalian sesuai dengan harapan Bapak ya. Kalau tidak nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke. Jawaban yang telah kalian buat. Matematika ini adalah soal sebuah pelajaran yang bisa menambahkan mood. Tahu mood? Perasaan, ya. Kemudian matematika ini kalian bisa
menilai dari keseharian hidup. Apakah sebuah pekerjaan yang saya lakukan itu bermanfaat dan ada baiknya, atau sebuah pekerjaan ini bisa menyebabkan dari yang namanya kecelakaan atau nilai negatif. Nah, itu ya yang dirasakan pada saat pelajaran matematika. Jadi ya kalian bisa menambah mood, memasuki pagi ya, ganti depan. Kita bahas hasil dari jawaban kalian, lumayan ya, masih ada yang mengerti, dan nanti kita akan bahas. Jadi soal batas ini adalah sebuah soal pemahaman dasar, yang mana dari sinilah nanti akan Bapak melihat capaian dari pembelajaran hari ini ya, dan tujuan akhirnya kalian bisa memecahkan sebuah masalah. Di sini masalahnya berbentuk apa? Soal ya, bentuk soal. Jadi kalian punya masalah yang dibahas. Gimana soalnya? Apakah selesaikan? Ya, kalau betul selesaikan berarti dia harus dapat jawaban. Ya, kalau selesaikan. Setelah ini nanti kita akan bahas secara berkelompok, yaitu menyederhanakan. Nah, menyederhanakan inilah yang mana apabila tidak dapat hasil jawaban akhir, tetapi prosesnya itu sesuai, Bapak anggap benar. Seperti itu ya. Kita lihat ke depan dulu, kita bahas soal pertama. Angka 100 ini adalah kebalikannya. Ya. Kalau tidak ditulis ini, berarti dia punya angka berapa? Betul, siapa? Ya, di sini dia punya angka 2. Kalau tidak ditulis, kalian sudah harus paham, berarti dia punya akar 2. Akar 2 atau pangkat 2 yang hasilnya 100, ya bilangannya bilangan asli dan bulat. Berarti berapa? Betul. Berapa? 10. Karena 10 dipangkatkan 2 itu hasilnya 100. Jadi bisa dibilang bentuk angka adalah kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian akar dari 400 itu pangkat berapa? Di pangkat 2 yang hasilnya 400, berarti angka awalnya berapa? Itu sekali ya, 20. Karena 20 pangkat 2 adalah 400. Ya. Dua soal ini sedih paham. Kemudian nomor 3, 4 dan 5. Kita persatuan dulu ya. Persatuan dulu. Ini adalah soal yang meminta hasil akhir. Jadi ada jawaban. Pertama-tama kita bagian ini dulu nih. Berapa hasil yang didapatkan akar pangkat 2 yang hasilnya menjadi 625? Kalian tahu? Nih. Ya. Karena 25 ya dipangkatkan 2 itu hasilnya 625. Kemudian 25 sendiri diakarkan hasilnya berapa? Minus ya. 25 itu dari mana? 5 kali 5. Maka hasilnya berapa? 2 kurangi 20. Tahu ya? Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini kita itu cari dulu hasil masing-masing. 144. Berapa angka awal yang dipangkatkan hasilnya 144? Kan kalau 10 kali 10 100. 11 kali 11 121. Ini udah berapa? Angka 11 12. Dan operasinya tambah 169. Di atasnya ini. Nah,
Hasilnya berapa? 29. Paham ya? Kalau soalnya masih per satu angka, itu langsung dapat hasil. Kalau dua akar seperti ini, berarti tentukan dulu 1/1 nilai dari hasil akarnya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai saat ini? Terima kasih yang telah menyanggah dan telah berkontribusi ya dalam menjawab dari sini. Sudah dipahami dulu ya. Setelah ini kita akan ke kegiatan inti kita. Ini masih kegiatan awal ya, kegiatan awal. Pada pendekatan UBD ini ada pendekatan awal berupa soal pretest. Yang mana soal ini tidak mengakibatkan suatu hal apapun bagi nilai kalian ya. Bapak menilainya itu dari keaktifan kalian untuk mengerjakan. Dan lihat, alhamdulillah ya, ada beberapa siswa ya yang telah paham. Bahasanya itu soal tes ini kalau soalnya selesaikan berarti sampai ke hasil. Sudah ya, silakan kalian membuat kelompok sejumlah 4 orang. Jadi yang ini lihat sebelah belakang. Bisa 5 orang nih. Ini pindah ke sini 3 orang. Ada yang berapa tadi? 2, 3, 4 bertiga, pindah 1. Nanti ada yang bertiga juga. Coba 1 pindah. Nah, kayu itu balik sini. Sana. Jadi ada berlima. Maka ini kalian berempat, kamu bertiga, ini berempat. Silakan tukar posisinya, balikin. Kamu tempelin mejanya. Nah, gitu. Ini balik. Kamu dia berlima di sini, tambah. Pindah di tengah sini, bawa kursinya. Kamu bawa kursinya ke sini. Balik. Sudah ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Terkumpul 5 ke kelompok. Silakan ya, kalian baca dengan seksama ya. Silakan dibaca masalah materi tentang bentuk akar. Bentuk akar ini ya merupakan contoh bilangan irasional ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 buah akar pangkat bilangan. Kemudian terdapat 3 hal yang perlu diketahui dalam bilangan bentuk akar, yaitu lambangnya setelah dijelaskan tadi pada soal pretest ya. Yaitu lambang bentuk akar, ada radikan dan indeks. Secara umum, bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Silakan ya. Silakan dibaca-baca dulu. Ya, ini adalah bentuk akar secara umum dan internasional. Ya, bukan nasional saja, tapi internasional.
dan selanjutnya berarti nanti dia indeksnya itu ada angka. Silakan dipahami dulu di soal. Kemudian di situ ya adanya akar senama. Ya. Suatu bentuk akar dikatakan senama dan di bukunya jika memiliki indeks yang sama, indeksnya 2 semua, indeksnya 3 semua, berarti mempunyai akar yang dikatakan senama. Akan dipahami ya. Kemudian yang B-nya itu akar sejenis. Nah, ya di buku. Suatu bentuk akar dikatakan sejenis jika indeks dan radikannya sama. Misalnya indeksnya 3 akar 5, kemudian 4 indeks 3 akar 5, kemudian 6 indeks 3 akar 5. Mempunyai indeks 3 dan radikannya 5. Bisa dipahami? Jadi ada yang sejenis, ada yang senama. Kalau senama berarti indeksnya sama. Indeks 2 semua. Indeks 3 semua. Jenis itu lihat radikannya. Radikannya 5 semua. Nah, radikan itu yang di dalam A. Paham? Oke. Lihat lagi ke halaman berikutnya, halaman 3. Bentuk akar juga memiliki sifat tertentu. Ya, yang kita akan bahas yaitu adalah poin 1 dan poin 2. Ya. Poin 1 dan poin 2 yang kita akan bahas. Kita akan bahas itu yang pertama, perkalian A kali B, akar C itu sama dengan AB akar C. Yang kedua yaitu akar dari A dikali akar dari B sama dengan akar AB. Tahu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tetapi untuk yang poin 2 itu bisa dikerjakan apabila indeksnya harus sama atau senama, bukan sejenis. Nah itu ya. Poin nomor 2 punya aturan dalam menyelesaikannya itu harus punya indeks yang sama. Kalau indeksnya berbeda, dia tidak akan bisa diselesaikan. Poin nomor 1 ini hanya mengalihkan A dan B-nya saja. C-nya itu tetap. Ya. Bisa lihat ya, sebagai contoh. Contohnya nih. Nomor 1, 3 kali 4. Akar 6. Nomor 2-nya 7 dikali akar 8. Nomor 1 ini langsung hasilnya berapa? Hanya 3 kali 4-nya saja. Berarti 12 akar 6. Kalau yang nomor 2 berarti kalikan akar 7 dengan 8 sampai berapa? Akar 56. Akar 56 bisa diselesaikan? Oh. Akar 56 bisa diselesaikan enggak? Jangan, coba. Bisa disederhanakan. Ya. Sederhanakannya berapa kali berapa? Yang bisa menyebabkan 56
Jangan. Jangan. Nah, ini kan contohnya ya. Tadi sih dulu. Nanti kita akan membuat soal tentang penyederhanaan. Yang mana? Kalau ini adalah sifat-sifat. Yang ke satu, kalian A kali B akar C, kemudian hasilnya AB akar C. Yang kedua, akar A dikali akar B, hasilnya akar A AB. Nah, sampai sini tidak lagi ada yang namanya hasil A akhir. Kan ditanya untuk sifat saja, ya. Jadi didapat hasil dari operasi perkalian 2 akar dan menghasilkan 1 akar. Paham ya? Bisa paham? Untuk menyederhanakan tuh sifatnya, ya, ini ya. Kalau penyederhanaan bentuk akar, misalkan nih akar A, hasilnya ya akar A indeksnya 2. Di sini harus didapat akar B dikali C. Yang mana B ini harus bisa diselesaikan. B-nya bisa dapat hasil, C-nya dibiarkan. Nah, ini penyederhanaan bentuk akar. Sudah dipelajari ya? Nah, ya. Lihat lagi ke pokoknya. Jadi kalian pada kegiatan ini kalian dilihat untuk sifat ya, yang poin 1 dan poin 2 itu kalian tidak mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Bapak akan memberikan soal, yang mana soal ini berupa soal kelompok ya. Jadi penyederhanaan bentuk akar. Nah, nanti barulah kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Ini paham ya? Sudah ya, ditulis ya. Nah, dulu. Jadi silakan kerjakan secara berkelompok, bisa dirundingkan. Kalau ada yang kurang paham, nanti Bapak bisa memberikan yang namanya masukan ke arah. Nah, soalnya ini berbentuk sederhana.
Budi Julianto, Andre Adrian, Jawad, Farel, Paris, Emboji, Aditya, Mari, Mari, ini dulu nih, tapi Mari, Ahmad Azmi, Muhammad Ramdan, Bimanyu, Desta, Satria Dwi, Lutfi, Pak Rinu, Fairuz, Akmal, Ajril, dan Pak Riyandi. Silakan bisa berkelompok kerjakan dan tanyakan apabila ada yang perlu kalian tanyakan, ya. Bapak akan membantu. Silakan duduk dulu. Ya? Ya, betul. 600. Karena operasinya adalah menyederhanakan, jadi kalian harus paham dari akar-akar ini didapatkan hasil penyederhanaan. Dan diharapkan penyederhanaannya itu tidak yang terlalu sulit, ya, yang bisa disederhanakan. Ya, ya, saya jawab. Pertanyaan dari dan itu soalnya, silakan kerjakan.
yang ada dalam akar itu mendapatkan dua akar ya. Dua akar, dua radikan. Nah, sebagai contoh deh, Bapak kasih dulu 27. 27 ini didapat dari mana? Perkalian berapa? 3 kali 9 atau 9 kali 3. Di mana 9 ini itu dapat dari mana? 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. 9 ini keluar jadi angka 3. Menyisakan 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Dari 20 tuh 7. Nah, ini masih disederhanakan. Contohnya lagi. Sambil ini ya. Nah, Bapak akan yang 12 nih. 12 perkaliannya berapa? 6 kali 2 itu dia akar K. Jadi bisa lihat ada hasil dari akar? Enggak. 4 kali 3. 4 kali 3. 4-nya keluarkan jadi 2. 3-nya dimakan. Jadi 2 kali 3. Ya, nomor 1 Bapak bahas ya sebagai acuan. 300 berapa kali berapa? Yang mudah 300 100 kali 3, betul. 100 kali 3. 100-nya keluarkan. Berapa 100? Nah, 10 akar 3. Makanya tinggal ditambah. Nah, ini berapa? 3 akar 3 tambah 2 akar 3 kurangi 10 akar 3. Nomor 1 Bapak sudah kasih dulunya. Dan tinggal yang 2, 3, 4, dan 5. Silakan untuk dikerjakan. Jadi menyederhanakan itu dimulai dari per akar. Ya. Ya. Ya, kita dulu. Ya. Jadi yang ini sebagai pemanasan 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 kurangi 10 akar 3. Dengan jawaban ini kalian sudah dianggap benar soal ini ya. Tanpa indeks radikalnya sama, kemudian ininya, nah, tadi ada balik lagi ke sifat yang namanya senama. Kalau mau ini dilanjutkan, itu kalian tinggal 3 tambah 2 dapat 5. 5 kurang 10 min 5 akar 3. Nah, ini kalau mau diselesaikan. Sampai sini pun Bapak sudah anggap kalian benar. Nah, lanjut nomor 2-nya, silakan. Pecah dulu ya. Jadi 8. Berapa sih? 8 itu dari berapa? Ya, salah satu angkanya bisa di akar. Nah, ini kan 9. 9 itu dari mana? 3 akar, 3 pangkat 2. Maka keluar nanti 3. 4 dari mana? 2 pangkat 2. Semuanya keluarkan. Karena kan ini indeksnya pangkat 2. Belum, Bapak belum kasih yang pangkat 3 belum. Belum indeks 3 belum. Masih pangkat 2. Mengerti ya? Mengerti? Ya, silakan. Nomor 2 dan nomor 3. Kalau bisa sih ya, radikalnya sama seperti yang nomor 1. Jadi semuanya itu hasil kali dari ketiga. Kayak ini kan 9 kali 3, 27. 4 kali 3, 12. 100 kali 3. Maka si angka 3-nya itu akan tetap ada dalam akar. Ini ya, silakan latihannya prosesnya di ya Pati. Iya, sederhanakan doang. Tidak usah sampai ke hasil akhir karena soal seluruhannya itu hanya sederhana. Begitu. Nah, kegiatan inti ini kalian belajar untuk berkolaborasi, berkolaboratif, dibantu oleh
Pertama dengan teman sekelompok apabila ada kebuntuan kurang paham bisa tanya ke Bapak. Contoh yang nomor 2. Yang nomor 2 ini radikannya bisa angka 2 semua. Jawab aja. 8 itu dari mana? 4 kali 2. 20 10 kali 2. 50 25 kali 2. 80 yang bisa diangkatkan. Nah, itu 80 yang bisa menghasilkan. Nah, itu apa? Menghasilkan akarnya bisa 2. Nah, itu perlu dipikirkan yang 80 berapa kali berapa yang bisa menyebabkan bisa 2. Yang 75 yang bisa menyisakan berapa? 8 berapa? Seterusnya. Ini kita bahas setelah kalian mengerjakan. Ya, ini bisa. Nah, kelompok berikutnya aman? Ini yang ini, kelompok ini, oke, aman. Mati dan dulu, di belakang bertiga. Jangan ragu ya untuk menanyakan langsung. Dan lupa Bapak juga mengingatkan kepada kalian di musim yang sedang berubah-ubah. Apabila panas ekstrim, kalau dingin ekstrim, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kita berkelompok, dia kan berkelompok balik, kelompok kan, kelompok, ya kan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan selain pasti? Coba catatan kalian yang sudah kalian tulis.
Mendiskusikan dengan kelompok diskusi. Jadi diskusi ini adalah mengkolaborasikan pemahaman. Ada teman yang lebih paham, silakan untuk saling ya. Silakan bisa lihat ke catatan-catatan yang telah ada. Ya, paling sederhana. Tapi tidak usah dioperasikan. Bisa disederhanakan dua lah atau dua kali. Setelah disederhanakan sekali, disederhanakan kembali bisa. Yang 8 itu tidak masalah. 8 itu satu kali penyederhanaan bisa didapat. 20 satu kali penyederhanaan bisa dapat. 50 satu kali penyederhanaan bisa langsung dapat. Kembali 80 ini bisa dua kali penyederhanaan. Pertama didapatkan masih bisa sederhanakan lagi. Seperti itu. Untuk 75 ini kan dapat dari berapa? Nah, bisa satu kali penyederhanaan. 48 bisa jadi satu kali penyederhanaan. Dapat. Ya. Kemudian 28 satu kali penyederhanaan. Yang 24 ya sama ya, bisa satu kali penyederhanaan, 150 bisa satu kali penyederhanaan, 54 bisa, dan 100 apa lagi. Kalau bilangannya seperti ini itu paling mudah, ya. Yang ini paling mudah, ya seperti itu. 9 gampang, 200 gampang, 72. Nah 72 ini jangan sangka angka 72 dia itu dua kali penyederhanaan. Ya. 72 nih. Bapak akan kasih sebuah contoh dulu nih. Ya. Akar dari 72 itu menghasilkan dua kali penyederhanaan. Bagi contoh ya buat tambahan yang lain. Pertama-tama 72 itu dapat dari mana? Kali mana? 2 9 kali 8. 9-nya bisa dikeluarkan? Bisa jadi 3. Akar 8. Akar 8 dapat dari berapa? 4 kali 2. 4 itu dapat berapa? Indeknya kalau 2 3 kali 2 akar 2 atau 6 akar 6. Nah ini untuk yang kecil-kecil. Kalau bisa disederhanakannya 2 kali, maka laksanakan 2 kali. Caranya seperti itu. Pertama potong-potong dulu. Potong pertama keluar, potong kedua keluar, kalikan pakai sifat yang pertama ya, ini ya tadi ditulis. Maka hasil akhirnya adalah penyederhanaannya berapa akar? Ayo kita tanyakan.
Dan dibuktikan untuk 72 ini di aplikasi HP atau aplikasi alat hitung pintar itu dapat 6 akar 2. Jadi sesuai ya, dapat dari hasil yang ada pada aplikasi alat hitung cepat. Karena kalian sebagai siswa, kalian tuh dituntut untuk bisa mengerjakannya itu tidak menggunakan penggunaan dari yang namanya aplikasi hitung. Ya, aplikasi hitung ini digunakan apabila nilai ya atau pengoperasian hitungannya itu melebihi dari 2 digit. Ya, atau misalkan desimal. Yang desimalnya itu beberapa nol di belakang koma. Itu perlu yang namanya menggunakan alat hitung. Tapi sebagai penggunaan HP pada era modern ini ya, apalagi kalian setelah kemarin mengalami yang namanya pandemi, itu semua kan dilakukan secara daring. Ya, kemudian sekarang kalian sudah masuk ke SMK kelas 10, maka HP itu dibatasi penggunaannya. Ya, Pak, kalau saya biasanya gini Pak, setelah mengerjakan, setelah dinilai oleh Bapak, saya mengecek kembali menggunakan kalkulator. Apakah boleh seperti itu? Bapak mengucapkan terima kasih dan sangat diperbolehkan. Itu artinya apa? Untuk menguatkan hasil dari kalian mengerjakan supaya lebih mantap ya. Nah, setelah dinilai kok hasilnya beda dengan si Bapak, nah, boleh kalian menggunakan yang namanya aplikasi hitung cepat. Tetapi penggunaannya setelah kenapa? Setelah dinilai oleh Bapak. Nah, cek lagi itu boleh. Tapi pada saat belajar itu kalian menggunakan yang namanya potret. Ya, nggak mungkin kan kalian pada saat sekarang udah SMK masih belum paham yang namanya perkalian. Ya. Setelah di awal pada saat awal semester kalian sudah diberikan pengayaan ya berupa perkalian, pembagian, tambahan, penjumlahan kan sudah ya di awal ya. Dan juga mungkin Bapak juga menyelipkan berupa pecahan. Oke, sampai siang ini ada yang mengalami kesulitan? Ya. Setelah dikerjakan coba 1, 2, 3, 4. Ya sudah, silakan kerjakan di depan. So, nggak apa-apa salah juga. Nanti kita sama-sama. Ayo, unjuk kerja. Perwakilan satu kelompoknya ke depan. Isi nomor 2, isi nomor 3, isi nomor 4, isi nomor 5. Dan karena ada 5 kelompok, ada tambahan 1 berarti ya. Soalnya udahlah nggak apa-apa, 5 aja sok. Silakan, ada 4 soal lagi yang belum terjawab. Perwakilan kelompok untuk yang isi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, perwakilannya saja ke depan. Sok, nggak apa-apa, tidak takut salah. Silakan. Ayo. Silakan. Terus siapa? Cepat. Oh, langsung aja seperti yang nomor 1. Kan caranya sudah di kalian masing-masing. Silakan. Yang nomor 2. Ya, saya aja hasilnya saja. Stop, langsung. Silakan. Perwakilan dari kelompoknya 1 orang 1 soal untuk diisi. Yang nomor 2 siapa nomor 2? Silakan. Oh ya, silakan masih. Nomor 2, hasilnya berapa? Iya, jawabannya saja. Karena kan penguraian penyederhanaan
Ya, nomor 3 siap-siap. Nomor 4 siap-siap. Nomor 5 siap-siap. Terima kasih kelompoknya mati. 1 ya. Nomor 3. Ayo, silakan. Ayo, jangan malu-malu, jangan takut salah. Ya, tidak ada pelajaran yang menyalahkan hasil. Ya, yang pasti prosesnya kalian pahami. Ayo, nomor 3, silakan. Masih ada waktu ini. Silakan nomor 3, ayo. Ayo, nomor 3, nggak usah takut salah. Ke perwakilannya. Ayo. Ayo, nomor 3, depan. Jawabannya aja. Kita bahas satu-satu. Silakan. Ayo. Ayo nomor 3, gak usah takut salah. Nomor 4, nomor 5. Nomor 3 itu paling ringkas, ada 3 akar. Nomor 4 ada 4 akar, nomor 5 ada 3 akar kembali. Silakan. Coba silakan. Gak apa, saya tidak salah. Ya, nomor 3. Kelompoknya virus, kelompok 5. Ayo, nomor 4, ayo. Bebas mau mengerjakan nomor berapa dulu? Nomor 4, silakan nomor 4, siapa nomor 5, siapa sok? Silakan. Sok. Mangga. Nah, sok. Ayo, silakan. Dok, saya mau nomor 5, Pak. Nomor 5. Dok, silakan nomor 5. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Dok, bisa. Kita bahas. Ya. Lanjut. Nomor 3-nya, nomor 4-nya, silakan. Ayo. Kelompok 4, terima kasih ya. Kita mengisi nomor 5. Ayo kelompok yang belum, kelompok 2, 3, 5. Salah satunya, silakan. Ayo, kelompoknya apa tuh? Kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5, 4 saja.
jelas. Ayo, satu soal lagi nomor 4. Siapa? Ya, satu lagi. Silakan. Ayo, satu lagi nomor 4. Ayo, dipercepat. Nomor 4 nih terakhir nih, kelompok 3 ke kelompok 2 yang mau maju. Ada kelompok apa lagi yang belum? Ayo, satu soal lagi. Kita akan bahas nih kegiatan hari ini ya. Ini tujuannya dari materi ini, capaiannya itu jelas ya. Kalian bisa menyederhanakan yang namanya bentuk akar, kemudian mengoperasikan bentuk akar. Ayo, satu soal lagi. Terakhir, kalau saudara salah, walaupun salah nanti kita akan ada yang namanya kebetulan. Ya. Ayo, satu soal lagi nih. Kelompok 2 atau kelompok 3 nih yang mau ke depan. Ayo, satu soal terakhir, nomor 4. Ayo, kelompok 2 atau kelompok 3 nih yang maju nih. Jangan salah. Kelompok 1 udah, kelompoknya 4 dan 5 udah. Ayo, lagi nih. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Nggak apa-apa, nanti di depan aja, nanti dibetulkan kalau salah. Silakan. Akan dapat gampang ya. Nama satu kita bagi 2 dulu. Berapa? 6 kali atas 100 kali 6. Satu-satu yang bisa disederhanakan. Gampang tuh. Sama 4 juga sama. 150 apa lagi? 54-nya apa lagi? Ayo. 2 kelompok lagi nih, belum maju nih. Salah satunya nih, silakan. Maju dulu. Kita bahas. Ada waktu pembahasan 15 menit. Ya, silakan. Ayo, jadi kita fokus ya. Ada Pak Mun, silakan. Terima kasih ya. Silakan. Jadi enjoy ya, nggak usah. Oh, nggak bisa, kumaha, nggak usah, kasih takut. Sini pelajaran matematika itu jadi jangan anggapan materi pelajaran yang sulit ya. Enjoy aja, enjoy. Kalian kan kelas otomotif nih, kelas otomotif berarti untuk prakteknya juga tentang mengukur, ya. Betul kan? Ya, prakteknya juga berarti mengukur. Kemudian mengenal yang namanya penjumlahan, pengkalian, kadang-kadang kan jurusan otomotif. Ya, kita perhatikan setelah ini kita bahas ya. 2, 3, 4.
Ya, terima kasih. Ya, sudah ya terisi semuanya dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok berikutnya. Silakan disimak baik-baik di depan. Ya. Tadi nomor 2 dikerjakan oleh kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Iya, ke depan dulu. Udah, apa-apa. Silakan kamu semuanya. Untuk kelompok 2, lapar itu didapatkan dari nyimpan duanya jangan di atas ini ya, nanti disangkanya ini dek. Kita kasih nilai ini itu di sini. 2 akar 2 ya. Karena 4 kali 2 saya 8. Kemudian 20 dapat dari 4 kali 5. Maka 4-nya keluar itu jadi dapat 2 kali 20. 50 itu paling mudah. Dapat dari 25 kali 2. Maka 5-nya dikeluarkan. 5 kali 2. Yang terakhir 80. 80 ini punya 2 kali penyederhanaan. Yang khusus 80 nih. 80 sama dengan 1. Berapa? Tadi berarti berapa akar 80? Yang pertama 4 dikali 20 dapat 2 akar 20. 20 ini ya balik lagi ke sini didapatkan 2 kali 2 akar berapa? 20. Akar 5. Maka dapatkan 4 akar 5. Ini terakhir ya. Jadi ini 2 kali penyederhanaan. Sudah sampai sini? Didapat sederhana belum? Sudah ya. Hasil seperti ini adalah hasil sederhana. Paham ya? Kemudian nomor 3. 75 itu dapat dari berapa? Kelompok berapa yang nomor 3? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 akar dari 75 adalah 75. 75 itu didapat paling mudah yaitu 3 kali 25. 25 kali 3. 25 kali 3. 5 akar 3. Apa ini? 7 akar 8 dari mana? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalian, nah ini kita dapatkan 5 akar 3. Dari mana? 25 dikali 3. 48. Memang 6 kali 8 48 ya. Ya, 48 B. 48 itu berapa kali berapa? Ya berapa? 48 dapat dari berapa? Yang bisa diakarkan. 4 kali 2 12. 2-nya 12. 12 ini bisa disederhanakan? Sederhanakan lagi. 2 kali titik dulu 4 kali 3. Maka 2 kali 2 akar 3 atau 4 akar 3. Ini 4 akar 3 nih. Yang terakhir 28. Apa ya? Yang 28 itu didapat dari berapa? 7 kali 4 ya. Atau 4 kali itu 7. Maka 2 akar 7. 2 akar dari itu. Paham ya? Nah, pahami
yang bisa dikalikan, tetapi salah satu angkanya bisa diangkat-angkatkan. Yang nomor 4, 24 didapat dari 24. 4 kali 6. Oke, maksudnya di sini angka 6-nya betul. Cuma di sini bukan angka 4 ya, tapi angka 2. 2 dari mana? Dari 4 yang diakarkan. 2 akar 6 betul. Kemudian 150 dapat dari mana? Yang bisa dipakatkan. Angka 150 itu dapat dari dapatkan berapa? 75 kali 2. Nah, tapi kan 75-nya susah untuk dipakatkan. Ayo. Jadi angka 3 dari mana ini? Dia belajar dibayar dulu. Yang paling mudah itu 150. Ya. 25 dikali 6. Coba. 25 kali 6. Nah, ya. Jadi paling mudah 150 itu adalah 25 kali 6. Didapat 5 akar 6. Ini 5 betul. Lihat 6. Kemudian 54. 54 adalah 9 kali 9 dari berapa? 54 9 kali 6 3 akar 6 3 6. Katanya 600 itu adalah 100 dikali 6. 100 keluar 10 akar 6. Itu akar 6 ya. Tambah 10. Nah, ini hasilnya 4 kali sederhana. Yang terakhir, sebagai akhiran dari kegiatan ini 9 itu dapat dari langsung. Ya. Hanya 3 saja. Ya 3 aja kan 9 diakarkan dapat dari mana? 3 kali 3 kali pangkat 3 pangkat 2. 3 kali 3. Yang 200 10 akar 2. 72. Nah, 72 ini panjang 2 kali 72 itu dapat dari mana? Kali berapa? 9 kali 8 keluar 3 akar 8. 3 kali berapa? Akar 8 nya dirubah lagi 4 kali 2 keluar 3 kali 2 akar 2 atau 5 akar 2. Ya 72 itu 5 akar 2. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mudah-mudahan setelah disalin pelajari ya. Kita mulai dari jam 8.30 ya di pertemuan jam ke-3 ini ya. Mau jam 3 dan jam ke-4 ya. Dimulai dari jam 30 selama durasi 1 jam setengah ya. Nanti beres jam 10. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari bentuk akar ini? So, ada bahagia? Terpancingkah kalian untuk mengembangkan yang namanya pemahaman untuk kalian? Alhamdulillah, kalian terpancing untuk menggali lagi yang namanya perkalian. Apakah pemahaman pemikiran kalian terbuka wawasan baru? Ya. Terbuka, yaitu bagaimana menyederhanakan bentuk akar ini dari hasil dari akar yang seperti ini disederhanakan.
anakan. Bagi contoh angka 27 disederhanakan dari 3 akar 3. Pak, kalau sudah seperti itu bentuk sederhana bukan? Betul, itu bentuk sederhana. Pak, kalau aku pakai kalkulator hasilnya desimal, misalkan 3, sekian, betul. Kalau pakai kalkulator tidak akan mengeluarkan penyederhanaan, ya, karena hasilnya pasti berupa hasil akhir yang ada komanya, tidak bulat, ya. Kalau yang 9 ini masih bulat, 9 ini dapat dari 3 akar 3 pangkat 2. Berapa 2, 9 diangkat jadi 3 lagi. Jadi kalau yang dikatakan akar ini adalah kebalikan dari pangkat. Nanti kedepannya kalian akan yang namanya bertemu dengan logaritma. Logaritma adalah masih satu kesatuan dari eksponen, bilangan berpangkat, bentuk akar. Kemudian nanti tadi adalah logaritma. Logaritma adalah pangkat, ya, hasil pangkat dan di logaritmakan. Jadi sebenarnya sama saja. Akar dan logaritma itu sama saja menghasilkan yang namanya bilangan asal, ya. Jadi bilangan asalnya itu contohnya gini ya, nanti ini yang paling gampang. Akar 100 sama dengan 10. 2 log 100 sama dengan berapa? 1. Jadi log ini adalah pengganti dari akar. Nanti ya di pertemuan berikutnya, setelah kalian mengerjakan yang namanya sifat-sifat dari bentuk akar yang ada poin 3, 4, 5. Setelah merasionalkan, barulah kalian bertemu dengan yang namanya logaritma. Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum diakhiri mata pelajaran hari ini. Nah, kita akan melakukan pelajaran berikutnya ya. Berikutnya kan kalian paham? Paham. Ya. Jadi matematika itu adalah membuka wawasan, menambah perasaan untuk menjadikan hari-hari kalian belajar tambah mood. Artinya apa? Ada rasa bahagia. Untuk dari rasa bahagia tersebutlah kalian mendapat motivasi belajar yang lebih dan lebih. Dan perlu diingat juga, karena keadaan sekarang ini cuaca di Kota Bandung ini ya sedang mengalami suhu atau ekstrim ya seperti itu. Jadi perlu juga kalian melihat lagi dari yang namanya kesehatan ya. Maksud Bapak demikian, itu menjaga kalian tetap dapat sekolah. Karena apabila tertinggal satu pelajaran pun, maka akan kalian ketinggalan namanya memahami satu materi. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berpartisipasi mengisi yang namanya kegiatan pemahaman. Yang dalam hal ini Bapak menulis itu berupa post test. Post test ini adalah tindak lanjut dari yang namanya soal pre-test yang tadi di awal, ya. Jadi maksudnya Pak, kenapa ada soal pre-test dan ada soal post-test? Soal pre-test itu secara individu dan prosesnya itu Bapak dibikin secara kelompok. Dan pendekatan UBD ini, ya, advance nilai standing ini, ya, kalian adalah nantinya diarahkan mendapatkan yang namanya capaian, ya, dari tujuan pembelajaran dari materi pelajaran hari ini. Dan tujuan yang akan disampaikan pun dalam materi ini tercapai, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Pak, belum dioperasikan, gitu, tidak sampai dioperasikan. Tapi kalau misalkan operasikannya radikannya sama 3, ini bisa dioperasikan. Ya, jadi berapa ini tadi? 3 tambah 2 kurang 10 minus 5 akar 3 karena radikannya sama. Nah, itu kalau sudah soalnya sederhanakan dan selesaikan.
Jadi kalian melihat pada aturan soalnya, apakah soal tersebut disederhanakan saja atau hanya sebatas sampai penyelesaian. Kalau sampai penyelesaian berarti habis gitu ya, sampai dapat dari 3 ini dapat hasil akhir berupa minus 5 akar 3. Nah, ini adalah sederhanakan, kemudian selesaikan. Berarti soalnya kompleks. Ada sederhanakan, ada selesaikan. Kalau kalian lihat radikalnya ada berbeda, 25, bisa nggak? Jawabannya tidak bisa karena tidak sejenis. Ya, sejenis dari mana? Sejenis dari radikalnya. Kalau indeksnya sama 2 semua. 3, 7 nggak bisa. 4 bisa. Ya? Yang mana? 4, 6 bisa. Betul. Kemudian yang 5 bisa nggak? Nggak bisa karena satunya tidak punya akar. Tuh, kalian sudah respon ya. Jadi kegiatan refleksi ini mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi mengisi dari yang namanya soal proses. Dengan berkelompok kalian mengetahui kemampuan dari masing-masing rekan satu kelompoknya. Mudah-mudahan kelompok ini tetap berjalan di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sebelum menutup kegiatan pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Beres. Nah, materi berikutnya yaitu mengoperasikan sifat-sifat bentuk akar ya, yang mana setelah kalian mengetahui penyederhanaannya, kalian nanti akan melanjutkan lagi ke sifat-sifat penyelesaian operasi bentuk akar. Kalau ini hanya tambah dan jumlah dan kurang, kedepannya akan ada kali dan bagi. Kemudian ditambahkan penyelesaian merasionalkan bentuk akar di pertemuan berikutnya di hari Selasa dan juga hari Jumat. Ada pertanyaan sampai saat ini? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, depannya nanti kita akan merefleksikan ya kegiatan hari ini setelah selesai. Diucapkan terima kasih ya kepada kalian, jazakumullahu khairan. Silakan nanti kalian persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Silakan KF untuk menutup doa terlebih dahulu. Silakan dirapikan lagi kursinya, kelompoknya kembali lagi.